Selamat malam kakak semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Jadi untuk di pertemuan kali ini kita sudah sampai di, kalau tidak salah, pertemuan ke-11. Jadi untuk materinya masih di modul 2.1, yaitu tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Jadi untuk materi ini mungkin di pertemuan yang ketiga untuk pembelajaran yang efektif Niki. Sebelum kita mulai, yang kembali ingatkan untuk kesepakatan kelas kita. Yang pertama seperti biasa menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima memaksimalkan fitur chat, terus yang ke 6, klik raise hand sebelum bertanya atau menyampaikan sesuatu. Dan yang terakhir adalah gangguan teknis merupakan hal yang wajar. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini akan berlangsung selama 2 JP, yaitu 90 menit. Adapun tujuan dari pertemuan pada sesi ini yaitu peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Jadi agendanya yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak. Terus yang kedua berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan yang terakhir melakukan refleksi. Nah, untuk itu, karena ini materi ketiga, sebelumnya kita review dulu sedikit untuk pembelajaran yang sudah berlangsung sebelumnya di pertemuan pertama dan kedua. Kira-kira siapa yang masih ingat tentang materi di pembelajaran pertama ataupun yang kedua? Silakan disampaikan yang masih mengingat apa saja yang sudah kita lewati sebelumnya. Saya persilakan. Kak Komang Ratnata, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya Kak Dewa. Izin yang menyampaikan yang 4 kriteria pengalaman belajar efektif itu nih salah satunya. Ya, jadi yang itu juga termasuk ya, jadi di pertemuan pertama berarti itu yang Kak Ratnata masih ingat. Nah, apa saja yang masih diingat? Dari 4 kriterianya itu? Berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Ini salah satunya berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa, sudah betul. Yang lainnya atau Kak Komang mau menambahkan? Silakan, yang lain juga bisa. Ini Kak Komang silakan mau menambahkan lagi. Ini yang tambahkan lagi memaksimalkan aktivitas waktu pembelajaran. Ya, dapat memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Itu kan ada 4 kriterianya. Ada yang masih diingat lagi Kak Komang? Menyesuaikan level peserta didik. Ya, menyesuaikan artinya pembelajaran yang kita lakukan harus sesuai dengan level peserta didik kita. Bagus. Yang lagi satu Kak Komang masih ingat? Atau yang lain mau menambahkan? Banyak sekali nih.
Yang Ya, yang berpotensi apa lagi nih yang lupa. ya berpotensi mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor seperti itu. Oke, siapa lagi yang masih mengingat materi yang sudah terlewat di pertemuan pertama dan kedua kemarin? Itu dari 4 kriterianya sudah keempatnya disampaikan. Terus dari 9 aspeknya, apa saja yang berisi gerakan? Ini Kak Kadek Sri, saya persilakan. Baik, terima kasih. Izin menyampaikan untuk aspek yang menjadi acuan, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada keterlibatan aktif murid, yang ketiga ada pengajaran berdiferensiasi, yang keempat adanya pemrogesan atau pengembangan konten, yang kelima ada demonstrasi keterampilan, yang keenam ada umpan balik, yang ketujuh ada komunikasi yang efektif, yang ke-8 ada penilaian dan evaluasi, yang ke-9 ada keselamatan. Baik, terima kasih Kak Fasilitator. Terima kasih Kak Kadek Sri, sudah sangat lengkap disebutkan. Nah, itu materi pertemuan pertama saja. Mungkin ada yang masih ingat yang baru kemarin terlewat. Apa saja itu kemarin kakak sudah berdiskusi tentang 3 materi kemarin. Ada yang masih mengingatnya? Kak Swastika, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf yang akan mencoba menjawab apa yang dibahas terakhir kemarin sebelum diskusi penyampaian manfaat yang berguna bagi kita sebagai guru olahraga. Yang pertama, mendapatkan perhatian peserta didik. Terus yang kedua, menahapkan aspek organisasi penugasan. Terus yang ketiga, isyarat atau cue pembelajaran. Nanti yang masih yang ingat, mungkin teman-teman yang lain ada menambahkan, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Kak Swastika. Berarti Kak Swastika sudah mengingat. Jadi ketiga materinya, yang pertama mendapatkan perhatian peserta didik, terus yang kedua menahapkan konten, terus yang ketiga yaitu memilih dan mengorganisir cue dalam pembelajaran yang dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk di menahapkan konten, seperti yang sudah kakak sering lakukan, di mana dalam menahapkan konten itu kita harus selalu memperhatikan, jadi menetapkan progres atau ekstensi. Jadi dalam mengajarkan pembelajaran itu, ekstensi itu dari mungkin dari yang
sederhana ke tingkat yang kompleks, atau ke yang mudah ke tingkat yang lebih sulit. Nah, jadi itu harus bertahap sesuai dengan pemahaman yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Terus memperhatikan juga penampilan dari peserta didik. Jadi kita melakukan penghalusan. Nah, setelah peserta didik dapat memahami dengan baik, memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk melakukan atau menerapkan apa yang sudah mereka dapatkan. Nah, seperti itu. Jadi dalam mengembangkan konten, jadi kita dapat mengintegrasikan 3 karakteristik tindakan pedagogis, mulai dari informasi, terus melakukan ekstensi, yang keempat melakukan penghalusan dan penerapan, seperti itu. Jadi kakak-kakak pasti sudah terbiasa menerapkan hal ini dalam pembelajaran yang kakak lakukan. Yang tidak kalah pentingnya yaitu memberikan umpan balik kepada peserta didik kita. Nah, jadi umpan balik ini ada bermacam-macam, seperti yang kakak sudah pelajari juga di LMS-nya. Ada umpan balik evaluatif atau korektif. Ada juga umpan balik yang berdasarkan negatif dan positif. Nah, jadi di sini berdasarkan klasifikasinya, jadi ada yang bersifat umum, spesifik, negatif, positif. Ada umpan balik untuk individu, kelas, kelompok. Jadi yang sejalan ataupun tidak sejalan. Nah, itu jenis-jenis umpan balik yang sudah kakak pelajari juga di LMS kakak semua. Jadi nanti untuk penjelasan di masing-masing umpan balik itu mungkin kakak sudah sempat juga membacanya sehingga dapat memahami apa-apa saja yang kalau kakak melakukan umpan balik, oh ini termasuk yang ini termasuk yang ini. Jadi kakak sudah dapat membedakan kategori dari jenis-jenis umpan balik tersebut. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu tentang konsep waktu belajar akademis PJOK. Nah, ini juga materinya sudah ada di LMS. Jadi saya kira kakak-kakak sudah dapat memahaminya dengan baik. Untuk itu, jadi kita sekarang akan berbagi pengalaman kakak menerapkan hal itu dalam pembelajaran yang sudah biasa kakak lakukan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Untuk itu, nanti kakak akan berburu referensi. Jadi nanti dalam masing-masing kelompok itu, nanti kakak akan berdiskusi tentang bagaimana mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, jadi di sana kemarin kan udah dijelaskan juga bagaimana menetapkan tanda atau prosedur, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, penggunaan waktu yang efisien. Nah, begitu juga dengan menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, jadi nanti kakak diminta untuk menjelaskan mungkin materi apa yang kakak ajarkan. Jadi keterampilan gerak apa yang sedang kakak ajarkan. Nah, jadi nanti urutan pengajarannya seperti apa dalam menerapkan konten-konten yang kakak ajarkan kepada peserta didik. Terus isyarat apa saja yang kakak lakukan dalam pembelajaran tersebut. Nah, jadi itulah yang nanti kakak akan diskusikan bersama kelompoknya masing-masing nanti. Setelah itu terakhir akan melakukan presentasi sehingga nanti pengalaman kakak itu bisa menjadi pemahaman baru juga bagi kakak yang lain sehingga memperkaya wawasan kita sebagai seorang guru dalam melakukan pembelajaran sehari-hari di sekolah seperti itu. Jadi seperti itu nanti tugasnya, jadi berbagi referensi ya. Jadi kakak sudah melakukan, jadi nanti dituangkan di sana, dipresentasikan, mungkin akan ada pemahaman baru dan pengalaman baru yang tersampaikan sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua termasuk saya sendiri. Nah, jadi seperti itu nanti tugasnya. Apakah bisa dipahami nggih? Nah, jadi nanti waktu diskusinya saya berikan karena sudah ditentukan selama 40 menit. Setelah itu baru dilanjutkan dengan presentasi. Untuk itu link tugasnya saya akan bagikan di kolom chat.
Ini silakan bisa dibuka dulu sebelum saya alihkan ke breakout room masing-masing.
Berarti punya kelompok 3 nih ke salah gini. Gimana nih ke kelompok 3? Kelompok 3-nya yang bermasalah tadi. Ning ya kelompok berapa nih ke? Kelompok 3. Pas 3 kelompok berapa? Yang masuk di kelompok 2. Itu udah kelompok 3 soalnya kosong bagian cu-nya itu yang dibuat. Di bawah berarti masuk di bawah kerjaan kelompok 2-nya. Yang kelompok 3, ada Nafi ya. Kelompok 3 belum sampai ke cu nih gitu. Ya, kelompok 3 cu-nya masih kosong. Ini belum sampai nih kan. Saya. Waktunya sampun habis nggih Kak Dewa ya? Gimana mau tambah 5 menit? Nggih, tambah malih. Nih, 5 menit nggih? Saya persilakan lagi 5 menit biar isi. 10 menit tenaga nggih. Sampun masuk room niki, mohon dibantu niki Kak Sanang Sami. Untuk ciunya ngeten. Mana gelis? Kak Kamaran ada. Ampurat yang perbaiki kata-katanya untuk Nggih nggih niku. transaksinya. Nggih. Niku becik Nggih. mandor. Nggih perbaiki ampun. Nggih. Kak Swastika coba bikin referensinya yang terakhir ke posisi siku ditekuk punapi ke selanjutnya coba.
Kak Elit, guling depannya ditambahkan malih. Coba yang cuinya lihat Kak Swastika, koreksi dulu gede. Jauh gede. Oke. Volley-nya udah cukup kayaknya Monica. Niki jangan coba dicunya dulu. Isyaratnya Mbak yang pakai nike bola fluid sarang kon nike banten ya. Oke. Izin Kak fasilitator yang mau ngeracik obat nebul untuk anak nih. Iya, silakan. Sudah berarti ya? Jadi kelompok 3 sudah. Kelompok 2-nya mau ditambahkan atau cukup? Kita langsung presentasi aja nanti sambil dijelaskan.
apa maksudnya, nanti biar rekan-rekan atau kakak yang lain bisa lebih jelas dapat memahami. Bisa dilanjutkan ya? Bisa. Ya, karena saya lihat juga sudah semua mengerjakan. Jadi untuk kesempatan pertama, saya persilakan kepada kelompok 1, nanti langsung kalau mau dibahas atau diskusikan, silakan. Saya serahkan kepada kelompok 1. Terima kasih atas waktunya tiang dari kelompok 1. Izin slideshow dungun nggih. Sampun nggih. Izin kok tadi ke Maya deh. Kok WA dia ya? Klik aja Google Doc-nya. Ini ya. Ini yang bantu ini buka, ya. Kak Gede. Mau kebuka ya? Belum, Kak? Jangan ulang. Ya. Ampun yang bagitan. Oke, play. Langsung. Play tiang iki. Klik aja Google Doc-nya, Kak Aldi. Ini. Google Doc. Nih, gua. Saya Kak Aldi. Bisa. Oh, nih. Ya langsung dah Kak Aldi yang presentasi. Tiang langsung. Gangguan teknis nih. Baik, terima kasih atas waktunya. Tiang dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Kakak Iwayan Gede Trisna Prasetya. Yang kedua, ini Kadek Sri Kusuma Dewi. Yang ketiga, Tiang Kadek Aldi Pranata. Dan yang keempat, Kadek Megi Arte. Langsung saja saya bahas hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, nomor 1, mendapat perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur, yaitu 1, membuat kesepakatan kelas, 2, menggunakan gerak atau lagu dalam pemanasan, 3, memberikan pujian kepada peserta didik, 4, memberikan tanda tepuk tangan atau bermain tepuk tangan atau tepuk pramuka dalam mengawali pembelajaran di kelas rendah. Kemudian yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, mengatur barisan peserta didik agar membelakangi matahari atau guru yang berada di hadapan matahari. Yang kedua, melakukan aktivitas olahraga di tempat yang aman. Dan nomor C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yaitu, pertama, volume suara guru harus jelas dan lantang agar bisa didengar dan dipahami peserta didik. Kedua, saat melakukan kegiatan praktek, peserta didik harus dalam penguasaan atau jangkauan dari guru. Yang ketiga, mempersempit ruang peserta didik agar mendengar instruksi guru, atau dalam praktek pembelajaran kita bisa batasi peserta didik dengan kun. Dan yang nomor D, menggunakan waktu yang efisien. Yang pertama, membuat atau merancang proses pembelajaran terstruktur dengan waktu yang efisien.
Dua, menentukan atau membagi durasi waktu pembelajaran. Itu untuk yang nomor pertama. Dan nomor kedua, menahapkan konten atau aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama adalah passing atas dalam bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan adalah pertama, mengajari posisi tangan yang benar tanpa bola. Yang kedua, praktek menggunakan bola. Nomor dua, passing bawah dalam bola voli. Keterampilan gerak yang diajarkan dalam passing bawah dalam permain bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan. Yang pertama, mengajari posisi tangan yang benar. Kedua, memberitahu cara melakukan passing bawah yang benar. Nomor 3, isyarat cu atau cu pembelajaran. Nomor 1, keterampilan gerak yang diajarkan adalah mendribal bola basket. Isyarat cu yang bisa digunakan adalah nomor 1, bola didorong bukan dipukul. Kedua, mendorong bola dengan satu tangan. Nomor 3, bola dipantulkan ke lantai. Selanjutnya nomor 2, passing atas bola voli. Keterampilan gerak yang diajarkan. Isyarat cu yang bisa digunakan adalah yang pertama, kedua tangan di atas dahi seperti memegang mangkok. Kedua, mata melihat ke arah bola atau ke arah datangnya bola. Dan yang 3, tangan ditekuk 45 derajat. Baik, itulah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada tambahan atau koreksi, kami tempat dan waktu dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Silakan kakak dari kelompok lain menambahkan biar pekerjaan di kelompok 1 bisa lebih sempurna, sehingga nanti pemahaman secara keseluruhan benar-benar sesuai dengan apa yang seharusnya seperti itu. Silakan di kelompok 2 dan 3 ditambahkan mungkin bagian mananya perlu disempurnakan agar semua pekerjaan nanti bisa mendapat masukan agar hasilnya bisa lebih baik lagi. Bagaimana kakak yang lain? Adakah tambahan dari hasil kerja kelompok kami? Bagaimana kakak yang lain, ada tambahan? Jadi secara keseluruhan sih memang terlihat sudah tersampaikan dengan yang seharusnya. Jadi kakak-kakak pasti sudah menerapkan ini. Jadi mungkin nanti untuk di basket itu apa-apa nanti isyarat-isyarat yang bisa kita pakai kan itu juga banyak ya. Jadi seperti pandangan ke depan, terus yang simpel-simpel. Jadi intinya peserta didik dapat menangkap apa yang kita maksudkan. Nah, contohnya yang untuk bola itu pandangan kemana ke arah bola, karena di tingkat SD itu biasanya kan kalau anak-anak disuruh lempar tangkap, kebanyakan yang apalagi yang putri itu ada yang menutup mata terus menghindari seperti takut. Nah, jadi seperti itu berarti pembelajaran yang kita lakukan itu sepertinya
kurang sesuai. Jadi yang dilakukan oleh kelompok 1 tadi, coba dilihat untuk di passingnya Kak Aldi. Dah, yang mana Kak? Nomor Yang di bawahnya, stop. Yang di atasnya dikit, di atas dikit. Nah, ini sudah seperti yang Kak Aldi lakukan untuk di passing atas dalam bola voli. Ini kan sudah, kalau di SD saya kira sudah sesuai. Jadi mengajari posisi tangan yang benar dulu tanpa bola. Nah, di sini kita memastikan kalau peserta didik itu sudah mampu kira-kira betul gerakannya, baru kita bisa melanjutkan untuk menggunakan bola. Nah, jadi jangan langsung memberikan bola sehingga kita belum tahu apakah dia berani apa tidak, karena apalagi mereka baru pertama kali memegang bola voli itu biasanya biar tidak terjadi trauma seperti itu. Nah, jadi seperti yang dilakukan oleh kelompok Kak Aldi ini sudah sangat betul ya. Jadi mengajar posisi tangan yang benar tanpa bola. Setelah itu, setelah dilihat perkembangannya, ditingkatkan lagi dengan menggunakan bola. Nah, jadi sehingga nanti dapat menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini juga tidak hanya di bola voli ya, jadi di bola kecil pun terjadi hal seperti ini. Jadi kalau anak-anak SD itu memang, apalagi kelas kecil itu, walaupun bola kecil dia kalau dilempar langsung dengan bola suruh lempar tangkap seperti itu, dia kebanyakan menutup mata atau menghindari gitu. Sehingga sering terjadi benturan baik kepala ataupun anggota tubuh yang lain. Nah, dari sinilah kita harus peka terhadap peserta didik kita. Makanya kita lakukan tes awal, tanyakan dulu. Jadi kita lihat dulu seberapa pemahaman dan kemampuan peserta didik kita, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti yang 9 aspek pembelajaran yang terakhir kemarin kan keselamatan menjadi hal yang utama. Nah, jadi ini sudah di kelompok 1 saya lihat sudah betul. Jadi kalau tidak ada tambahan dari kakak yang lain, kita bisa lanjut ke kelompok 2, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk tambahannya kakak fasilitator. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Mohon izin kelompok 2 yang akan mencoba mempresentasikan. Terima kasih atas waktunya Kak Fasilitator. Izin share screen dulu. Ampun, kelihatan ya? Ampun Kak. Baik, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu Kak Gusti Ngurah Putra Wira Prasetya, Kak Komang Ratnata, yang sendiri Ikut Swastika, dan Kak Ida Bagus Putu Gede Yoga Pandita. Yang pertama, yang akan menyampaikan hasil diskusi kami, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menciptakan tanda atau prosedur, yaitu dengan fluid, kon sebagai tanda batas garis, terus isyarat atau cu. Terus bagian B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Ada menciptakan variasi dalam membentuk kelompok permainan yang edukatif di dalam ruangan dan di luar ruangan. Terus berikutnya, mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik, sesuai dengan daya tangkap peserta didik. Terus selanjutnya ada menggunakan media pembelajaran untuk memancing minat belajar peserta didik.
Terus di bagian C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama ada peserta didik menyimak penjelasan guru. Berikutnya ada memberikan instruksi yang jelas. Berikutnya suara yang tegas. Terus bagian D, penggunaan waktu yang efisien. Yaitu ada menyusun rencana pembelajaran yang terstruktur dan jelas. Berikutnya menggunakan metode yang bervariasi. Berikutnya mendorong keterlibatan siswa secara aktif. Mohon maaf, salah ketik. Yang berikutnya ada melakukan evaluasi secara berkala. Untuk yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama niki mengidentifikasi tujuan pembelajaran atletik. Urutan pengajaran yang dilakukan. Yang pertama ada cara melakukan start jongkok. Terus yang kedua cara melangkahkan kaki. Yang ketiga cara mengayunkan tangan. Yang keempat posisi pijakan kaki saat berlari. Terus yang kelima, posisi tubuh saat memasuki garis finish. Terus yang kedua, mengidentifikasi tujuan pembelajaran teknik dasar passing atas pada bola voli. 1. Cara memasing bola di depan atas dahi. Terus berikutnya, posisi kedua tangan dan ruas jari-jari dibuka seperti mangkok. Yang ketiga, posisi kedua kaki dibuka selebar bahu dengan lutut ditekuk ke depan. Terus yang keempat, pandangan fokus ke arah datangnya bola. Yang kelima, posisi siku agak ditekuk ketika menerima bola. Yang keenam, posisi siku diluruskan saat mendorong bola dan tungkai diluruskan. Yang ketiga, isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan. Atletik, yaitu start lari jarak pendek. Isyaratnya aba-aba, bersedia, siap, ya. Terus yang kedua, passing atas bola voli. Isyarat atau cue-nya bola, yang kedua fluid dan con. Itu hasil diskusi kelompok 2. Kami harap pemasukan dari kelompok 1 dan 3, begitu juga kakak fasilitator untuk melengkapi kekurangan dari hasil diskusi kita. Untuk waktu yang persilakan untuk teman-teman yang ada yang dikoreksi atau ada masukan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari kelompok 1 atau kelompok 3 untuk melengkapi, waktu dipersilakan. Ya, untuk kakak Kadek Sri, waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menambahkan sedikit dari yang nomor 3 ini, yang isyarat cue-nya, yang passing atas bola voli ini. Yang pertama kan ada bola, nah di mana isyarat cue ini merupakan syarat pentingnya itu yang kita sampaikan itu penting, yaitu
Misalkan seperti bagaimana bolanya, misalkan arah datang bolanya gimana. Nah, untuk fluid atau kunnya itu di mana letaknya, biar peserta didik itu mampu atau bisa melakukan gerakan tersebut. Misalkan contohnya dalam passing atas bola voli, yang pertama kita lakukan tangan di atas kepala atau di dahi dengan membentuk mangkok seperti itu. Nah, untuk yang kedua lutut ditekuk seperti itu. Nah, itu saja sih yang bisa saya sedikit sampaikan. Bukannya bagaimana ini berbagi saja. Kalau benar salahnya kan nanti ditambahkan lagi. Baik, Nike saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Kadek Sri untuk masukannya dan penambahan dari diskusi kelompok kami. Mungkin ada dari kelompok yang lain, mohon diberi masukan untuk melengkapi. Lanjut, Kak Komang, masih dalam satu kelompok, mungkin ada yang perlu disampaikan atau dikoreksi. Untuk waktu dipersilakan. Tiang menanggapi kenan nggih. Terima kasih atas waktunya. Tiang coba menanggapi nabi ustane dari Bu Kadek Sri, Kadek Sri, juga Kak fasilitator di sini. Apakah isyarat yang digunakan juga ada referensinya? Kalau ada referensi kan sama jadinya yang di atasnya untuk nomor 2-nya nih ke. Coba kasih yang penjelasan sedikit. Kan ada sepatu kendane nabi ustane isyaratnya gitu. Oke, kita coba berbagi sedikit. Jadi untuk isyarat, kalau memang di PJOK kan memang harus seperti itu. Jadi kita tidak mungkin ngasih cu-nya itu berbeda. Contohnya kalau kita melakukan berguling ke depan. Contohnya tangannya harus berada di mana, terus yang menyentuh matras pertama itu adalah bagian tengkuk. Itu kan sudah memang materi yang sudah dikuasai oleh peserta atau guru PJOK. Jadi isyarat cu-nya itulah yang harus kita kuasai sehingga pemahaman antara satu guru dan guru lain itu pasti sama dia. Jadi memang harus sama Kak Komang. Jadi kalau berbeda malah takutnya salah nanti. Jadi cu itu contohnya kalau kita melakukan lempar tangkap berarti mungkin pandangan harus ke depan terus seperti itu. Tidak boleh menutup mata sehingga peserta didik itu dapat cepat menangkapnya. Jadi memang cu-nya ya harus seperti itu. Contohnya di ATT tadi. Ya aba-abanya ya memang harus bersediakan, memang udah pemahaman kita dari kita menempuh pendidikan terus menerapkan kepada peserta didik kan memang harus seperti itu. Jadi di sini kita cuma berbagi, mungkin ada hal-hal baru nanti itu yang kita jadikan referensi untuk kedepannya, kayak kita ini belum berani, ternyata seperti ini, seperti itu Kak. Jadi yang memang sudah lumrah dan disampaikan di sini ya kalau mau ditambahkan mungkin ada pendapat baru dari kakak yang lain ya alangkah baiknya seperti itu, sehingga pembelajaran kita ke depannya menjadi yang lebih efektif. Jadi kalau memang standarnya memang harus seperti itu ya memang sudah harus begitu, berarti sudah betul gitu. Jadi kita tidak ada benar salah, jadi apa yang sudah lumrah dan terbiasa kita pakai di PJOK ya sudah seperti itu, sudah betul. Sedangkan kalau ada referensi lain, terus tambahan memang lebih efektif kira-kira, ya kita pergunakan yang itu seperti itu. Oke, sedemikian tambahan dari saya untuk di kelompok 2. Terus untuk terima kasih tambahannya Kak fasilitator dan Kak Sri. Oke. Jadi untuk penggunaan waktu belajar yang waktunya ya, jadi untuk mengefektifkan itu kan sangat erat kaitannya dengan penggunaan sarana prasarana. Jadi kalau murid atau peserta didik kita banyak, seperti mungkin Kak Komang, muridnya yang luar biasa banyak, jadi secara otomatis kita memerlukan sarananya itu harus banyak sehingga tidak terjadi peserta didik itu menunggu terlalu lama. Nah, jadi nanti Kak akan mempelajari hal itu dari analisis video yang Kak lakukan. Jadi bagaimana nanti peserta didiknya
apakah sebagian besar dia menunggu giliran apa seperti apa. Jadi itu berkaitan dengan pengaturan waktu belajar yang efektif. Nah, jadi ini akan sangat erat kaitannya dengan sarana, yang menggunakan sarana. Sedangkan kalau yang tidak, seperti senam, itu kan tidak perlu menunggu alat, jadi bisa dilakukan bersama-sama sehingga lebih efektif. Apalagi kayak yang dilakukan Kak Khalid waktu ini adalah pencak silat, jadi gerakannya tidak perlu menunggu alat, jadi sehingga peserta didik itu terlihat aktif bergerak. Nah, tapi ini tidak harus seperti itu. Jadi semuanya ada porsinya masing-masing. Kalau memang tidak memerlukan sarana, ya pembelajaran pasti akan kelihatan lebih efektif. Sedangkan kalau yang dilakukan oleh rekan-rekan yang lain memerlukan sarana penunjang seperti bola dan lain-lain, itu kalau sarananya sedikit, nah itu akan mengganggu efektivitas pembelajaran yang dilakukan, sehingga peserta didik itu menunggunya terlalu lama untuk dapat giliran, sehingga waktunya keburu habis, tapi bergeraknya cuma beberapa kali, sehingga bisa disebutkan kurang efektif seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya tambahkan untuk kelompok 2. Mungkin ada yang mau berbagi yang lain tentang istirahat cu yang dapat dipergunakan atau yang lain-lain, silakan. Saya kembalikan kepada kelompok 2. Mungkin dari kelompok lain, kalau memang ada yang akan menambahkan, kami persilahkan. Kalau memang tidak ada, dia mengucapkan terima kasih atas masukannya tadi kepada Kak Fasilitator, begitu juga Kak Sri dalam hal melengkapi hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih. Untuk waktu dia kembalikan ke Fasilitator biar dilanjutkan ke kelompok 3. Ini terima kasih kepada kakak-kakak kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan sangat baik, dan kakak yang lain juga sudah menanggapi. Untuk kesempatan terakhir, saya kasih kesempatan ke kelompok 3. Waktu dipersilakan. Nggih, semua niki yang dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang tadi kami lakukan ya. Yang pertama nih, mohon kepada Kak Dewo tolong dibantu dikit share screen-nya karena nanti takutnya Cang nggak bisa scroll juga nanti gitu. Biar bisa scroll kan ada panah naik turun nih ke Kak Dek. Nika yang sebenarnya di sini kesempatan belajar Kak Lid, nggak apa-apa. Oh, gitu nggih. Nggak apa-apa. Kita coba. Nggih. Karena panah naik turun begini. Di scroll biasa nggak mau pakai gini? Nggak mau ya. Niki kursornya berubah jadi titik dia. Memang Kentan. Yang Kentan kemarin kan juga gitu Kak Alit coba kembali ke Kentan yang di atas, artinya masuk ke Kentannya, ke slide modulnya nih yang kita buat ke modul Kementan langsung langsung di atas ke modul. Nah, ke modulnya nih ya itu dah yang Kentan juga kemarin. Semua nih yang dari kelompok yang dari kelompok 3 nih serta anggota di kelompok 3 yang sendiri Kak Komangadi dan juga Kak Dewa Geding ya. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Ya, A-nya menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama, pada materi kebugaran jasmani menggunakan latihan interval training dengan menggunakan kun sebagai tanda untuk melakukan perubahan aktivitas gerak yang dilakukan. Misalnya, ada beberapa kun Nika ditaruh dengan jarak yang berbeda, kan? Murid Nika dari satu kun menuju kun yang lainnya, itu gerakannya berbeda-beda. Contohnya dari awal dia berlari menuju kun yang kedua,
dia melompat, kan. Terus yang menuju ke yang ketiganya bisa zigzag atau lari berkelok-kelok dia. Gitu. Itu yang kami diskusikan. Terus bagian 2-nya masih menetapkan tanda permainan hitam hijau untuk pengganti pemanasan. Cara bermainnya, ketika diberikan aba-aba hijau, peserta didik dalam posisi berdiri. Ketika diberikan aba-aba hitam, peserta didik mengambil posisi jongkok. Lanjut, yang B-nya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, peserta didik duduk berjejer, membelakangi atau berbarisnya membelakangi objek yang mengganggu konsentrasi atau menarik perhatian mereka. Contoh seperti kemarin yang katakan di sekolah Tiang Nike, karena dia meminjam istilahnya tempat kegiatan olahraga Nike di Wantilan, di Banjar Nike, terdapat juga ada gogoh, ada layangan skotruno juga di sana. Jadi posisi berbarisnya Nike diarahkan membelakangi karena Nike belum dipindahkan. Yang kedua, saat pembelajaran di kelas, utamanya pada siswa kelas 1 yang masih didampingi orang tua, dikomunikasikan agar tidak mengawasi anaknya dari jendela Nike, termasuk juga mengganggu konsentrasi dan jalannya pembelajaran Nika, karena cenderung anak didik yang baru Nika apalagi nih dia masih ingin di dekat orang tuanya gitu. Dan di sekolahnya juga sudah menerapkan Nika di setiap anak didik baru Nika memang orang tuanya tidak diperkenalkan untuk berada di dekat dengan kelas 1-nya gitu. Untuk C-nya, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, pada saat siswa berbaris, jarak mereka diatur dengan cara merentangkan kedua tangan. Tujuannya untuk menghindari mereka mengganggu atau berbicara dengan temannya. Kalau dengan biasanya di kelas kecil nih, kalau hanya dengan berbaris nih dengan lencang depan mantan, nih jaraknya masih terbilang agak dekat nih, jadi anaknya mudah colek-colek dan berbincang-bincang dia kan. Nike yang dia alami, serta rekan dia juga mengalami seperti Nike. Gitu. Yang kedua, ketika peserta didik mulai kehilangan konsentrasi pada saat pembelajaran diberikan selingan ice breaking nih, untuk memancing fokusnya kembali nih. Fokus anak didiknya. Untuk bagian D, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, lebih banyak memberikan kesempatan melakukan aktivitas gerak daripada menggunakan metode ceramah pada saat penyampaian materi. Yang kedua, memaksimalkan kegiatan inti pada materi yang diberikan pada peserta didik dengan cara memperbanyak pengulangan gerak. Yang ketiga, pada saat mengecek kehadiran siswa, cukup dilakukan dengan cara menanyakan ada siswa yang tidak hadir hari ini tidak, memanggil ada siswa yang tidak hadir hari ini, tidak memanggil satu persatu nama siswa. Atau bisa juga dengan untuk yang putri ada yang tidak hadir temannya, untuk yang putra ada yang tidak hadir temannya. Jadi waktunya tidak terbuang gitu nih, terbuang untuk hal yang tidak yang seharusnya bisa kita minimalkan gitu nih, diringkas lah ya kan. Bagian 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan. Yang pertama, passing pada bola basket. Urutan pengajaran yang dilakukan, memberikan pemahaman dan contoh cara memegang bola serta posisi badan yang benar saat melempar dan posisi tangan
dan tubuh yang benar pada saat menangkap bola. Yang keduanya, melakukan passing dengan cara berpasangan. Yang kedua, guling depan atau roll depan. Yang pertama, memberikan instruksi kepada peserta didik langkah-langkah awal guling depan dengan cara kedua tangan menyentuh matras, kaki lurus, dagu menjepit sebuah kertas di dada. Yang keduanya, selanjutnya siswa diberikan kesempatan melakukan gerak berguling ke depan. Tentunya dengan didampingi kita langsung sebagai pendidiknya, sehingga anak didikku merasa nyaman untuk melakukan gerakan dan tidak mengurangi rasa takutnya. Yang ketiga, isyarat cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan, yang pertama dribble bola basket. Isyarat cue yang bisa digunakan, bola jangan dipukul, dorong bola, pandangan melihat ke arah bola yang dipantulkan. Ini cenderung melakukan dribblenya di tempat. Yang kedua, guling depan. Isyarat cue yang bisa dilakukan, membungkuk bukan jongkok. Kedua tangan di matras dan dibuka. Maksudnya tangannya nempel telapaknya. Arah gulingnya ke depan. Biasanya kalau seperti sekolah latihan ini matrasnya cuma selebar 1 meter Jadi diusahakan agar arah gulingnya ke depan, kalau ke samping bisa langsung dengan lantai dia kena berbenturan. Selanjutnya, setelah berguling, diusahakan berjongkok, kemudian berdiri. Ya, ini presentasi dari Tiang kelompok 3. Untuk tambahan, yang persilakan kepada kakak-kakak dan kapasitator untuk membantu mungkin ada masukan untuk perbaikan dari hasil diskusi yang di kelompok 3. Waktu yang persilakan. Mungkin dari kelompok lain minta masukan untuk perbanahan diskusi kami di kelompok 3. Kak fasilitator mungkin membantu untuk memberikan masukan, Kak. Bagaimana kakak yang lain? Mungkin ada tambahan? Jadi untuk yang disampaikan oleh presentasi kelompok 3, di sini saya juga mendapatkan pengalaman atau pemahaman baru tentang itu ada permainan hijau hitam. Jadi yang lumrah yang biasanya saya terapkan itu kan biasanya permainan hijau hitam itu dia kalau disebutkan hijau, contohnya hijaunya berlari dikejar oleh yang hitam. Yang lumrah yang saya tahu sih seperti itu, tapi dengan adanya diskusi seperti ini saya jadi dapat ilmu baru, jadi bisa juga divariasikan dengan seperti ini. Dan kakak yang lain mungkin juga punya penerapan teknik-teknik yang lain tentang teori-teori baru atau permainan-permainan baru. Jadi kita disinilah fungsinya mendapatkan referensi-referensi baru, jadi berbagi tentang referensi-referensi yang kakak miliki. Jadi sekian banyak kakak yang ada di sini pasti banyak memiliki ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan untuk di pembelajaran yang kita lakukan di tempat tugas masing-masing. Seperti inilah contohnya permainan hijau hitam.
Jadi lumrahnya yang saya terapkan selama ini sih mereka berjarak kurang lebih 1,5 meter berhadapan-hadapan. Nanti disebutkan salah satu hijau atau hitam. Nanti yang disebutkan itu adalah berlari dan yang kelompok yang satunya adalah mengejar. Nah, jadi dengan adanya tambahan seperti ini, inilah fungsinya yang seperti yang sampaikan tadi, yang memang standarnya memang harus seperti itu ya seperti itu. Jadi tapi nanti kalau ada teknik-teknik baru, itulah yang referensi-referensi baru yang bisa kita terapkan. Oke, kalau tidak ada dari kelompok lain, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk sesi terakhir, saya ingin mendapatkan pendapat kakak-kakak, mungkin 1 atau 2 orang, tentang apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak peserta PKG ini dalam materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK ini. Silakan disampaikan mungkin 1 atau 2 orang saja, sehingga waktunya lebih singkat. Saya persilakan. Oke, Kak Tisna, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak Dewo. Jadi penyampaian tadi, masukan Kak Dewo kepada kelompok 2 mengenai efisiensi waktu ya. Nah, Niket yang sangat setuju sekali. Kenapa fasilitas yang kita gunakan dalam atau media pembelajaran atau alat yang kita gunakan dalam mempraktekkan suatu kegiatan tersebut, jika media atau alat yang kita gunakan itu banyak, jadi kita bisa efisien dengan waktu. Nah, contoh dalam melakukan aktivitas senam lantai, kita punya matras 1. Nah, sedangkan murid 40. Jadi yang melakukan praktek satu. Nah, sedangkan yang sisanya yang belum dapat giliran, dominannya pasti ada aja yang bermain atau kurang fokus. Nah, misalkan kalau matrasnya lebih banyak, misalkan ada 5, jadi kita bisa lebih efisien waktu jadinya. Ya, Niko yang artinya yang berharga menurut yang untuk hari ini, ya. Waktu yang kembalikan. Oke, terima kasih Kak Tisna. Jadi seperti yang kita sudah berbagi tadi, jadi sarana prasarana penunjang kita memang harus semaksimal mungkin tersedia. Tapi kalau memang pihak sekolah tidak bisa menyediakan secara lengkap, nah disinilah kreativitas kakak-kakak. Apa yang dapat dilakukan sehingga mengakali kekurangan fasilitas tersebut. Nah, contohnya kalau saya di sekolah, biasanya untuk lempar tangkap bola kecil, kalau bolanya itu yang disediakan cuma 6, sedangkan muridnya itu 40, dia menunggu giliran dapat melakukan lemparan itu keburu habis waktunya. Nah, jadi untuk itu saya menyiasati dengan membuat bola dari kertas seperti itu, sehingga peserta didik itu tetap dapat bergerak atau melakukan aktivitas lebih efektif jadinya. Jadi disinilah kreativitas kita, walaupun tidak bisa disediakan oleh sekolah, kita juga tidak memungkiri ada sekolah yang mungkin jumlah peserta didik yang sedikit, ya otomatis penganggaran untuk pengadaan sarana itu kurang. Jadi contohnya dalam pengadaan pemukul kasti itu biasanya saya pakai bambu, kalau tidak bisa dibelikan oleh pihak sekolah, saya pakai bambu. Jadi yang dibuat bentuknya mirip sehingga lebih banyak alatnya, sehingga semua dapat mempraktekannya seperti itu. Nah, jadi itu saya sedikit berbagi untuk penyediaan alat-alat yang masih bisa kita modifikasi, ya kita usahakan dimodifikasi. Jadi itulah yang sudah kita pelajari itu tentang pemetaan aset. Nah, jadi di sanalah kita, makanya pembelajaran ini semua saling berkaitan dia seperti itu. Ini terima kasih Kak Tisna, jadi sudah berbagi, jadi ada pengalaman baru atau mungkin ilmu-ilmu baru yang bisa diterapkan, sehingga
kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi untuk lagi satu saya minta pendapatnya, lagi satu orang aja. Baik, jadi kalau tidak ada yang berpendapat lagi, jadi sekali lagi, apapun hal-hal yang kita dapatkan, yang bisa kita terapkan dan memperbaiki pembelajaran kita, langkah baiknya kita melakukan perbaikan. Jadi seperti itu. Jadi disinilah tujuan materi hari ini, yaitu mendapatkan referensi baru yang bisa diterapkan. Nah, jadi kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan untuk sesi kali ini. Jadi kembali saya ingatkan untuk pendaftaran sesi tatap muka silakan dilengkapi karena mungkin besok terakhir, sehingga nanti kegiatan saat tatap mukanya bisa berjalan lancar. Untuk itu pertemuan kali ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Untuk mengakhiri kegiatan kita berdoa dulu. Untuk sesi kali ini saya kasih kesempatan kepada Kak Aldi. Kak Komang, mau ada yang disampaikan? Ampura Kak Dewo, tadi kan tentang pembukaan doa nih. Di awal tidak doa tadi ya? Dak. Dan lupa kayak nih. Kita tutup dengan doa aja, nggak apa-apa. Nggih. Kak Aldi, silakan dipimpin rekan-rekannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk keberlangsungan kegiatan hari ini sudah berjalan dengan lancar. Karena sebelum diakhiri, mari kita berdoa mengucapkan rasa syukur. Berdoa menurut saya masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Ya, terima kasih Kak Aldi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah kakak luangkan untuk mengikuti sesi tatap maya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, untuk sesi kali ini kita tutup nih.